Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi ya di channel YouTube aku Zizo_17. Jangan lupa subscribe ya agar teman-teman tidak ketinggalan di video-video aku selanjutnya. Oke, kali ini kita akan bahas soal-soal ujian perangkat desa materi agama Islam sesuai dengan pengalaman aku yang sudah lolos ya. Video ini aku buat berdasarkan request dari teman-teman ya. Setelah sebelumnya aku buat video tentang soal-soal ujian perangkat desa, materi soal pemerintahan desa. Dan jangan lupa tonton juga video aku sebelumnya agar teman-teman bisa mempelajarinya dengan maksimal. Terus putar ulang video-video aku dan aku doakan semoga teman-teman lolos ujian sesuai dengan harapan. Selamat belajar ya, semoga sukses. Oke, kita langsung saja ke soal yang nomor 1. Percaya kepada hari kiamat atau hari akhir merupakan rukun iman yang ke A. 2, B. 3, C. 4, D. 5. Jawabannya adalah D. 5. Oke, kita jelaskan ya. Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Iman kepada para malaikat. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Iman kepada para rasul. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar. Kita menuju ke soal nomor 2. Rukun Islam yang kedua adalah A. Sholat, B. Zakat, C. Syahadat, D. Haji. Jawabannya adalah A. Sholat. Kita jelaskan ya, rukun Islam ada 5. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Puasa. 4. Zakat. 5. Haji. Menuju ke soal yang nomor 3. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi A. Musa alaihissalam, B. Isa alaihissalam, C. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, D. Daud alaihissalam. Jawabannya adalah B. Isa alaihissalam. Kita jelaskan ya, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa terdapat 4 buah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu 1. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. 2. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. 3. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. 4. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Soal nomor 4. Malaikat yang bertugas menurunkan rezeki adalah A. Jibril, B. Mikail, C. Rohib, D. Atid. Jawabannya adalah B. Mikail. Kita jelaskan ya.
Nama malaikat dan tugasnya. 1. Jibril, bertugas menyampaikan wahyu. 2. Mikail, bertugas membagi rezeki. 3. Israfil, bertugas peniup terumpet. 4. Israel, bertugas pencabut nyawa. 5. Munkar, bertugas penanya kuburan. 6. Nakir, bertugas penanya kebaikan. 7. Rokib, bertugas pencatat amal baik. 8. Atid, bertugas pencatat amal buruk. 9. Malik, bertugas penjaga neraka. 10. Ridwan, bertugas penjaga surga. Kita menuju ke soal nomor 5. Evi selalu berhati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatannya, karena ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mendengarnya. Perbuatan tersebut merupakan pengamalan dari keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat A. As-Sami, B. Al-Khabir, C. Al-Alim, D. Al-Bashir. Jawabannya adalah A. As-Sami ataupun Maha Pendengar. Soal yang nomor 6. Pada hari Minggu, Lutfi membelikan bakso adiknya. Ketika menerima uang kembalian, ia mengetahui bahwa uang kembaliannya lebih. Lalu ia mengembalikannya. Ia sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat A. Al-Bashir, B. Al-Alim, C. As-Sami, D. Al-Khabir. Jawabannya adalah A. Al-Bashir ataupun Maha Melihat. Oke, teman-teman bisa mempelajari sendiri ya sifat-sifat Allah beserta artinya pada kolom berikut ini. Nanti teman-teman bisa membacanya sendiri, sifat wajib maupun mustahil. Kita menuju ke soal nomor 7. Alam yang menjadi batas antara alam dunia dengan alam akhirat disebut alam A. Mahsyar, B. Malaikat, C. Barzah, D. Akhirat. Jawabannya adalah C. Barzah. 8. Yang termasuk contoh kiamat sugro di bawah ini adalah A. Hancurnya alam dan isinya, B. Manusia enggan bersedekah, C. Munculnya Dajjal ke muka bumi, D. Terjadinya tsunami di tanah air. Jawabannya adalah D. Munculnya tsunami di tanah air. Kita menuju ke soal berikutnya. Yang termasuk contoh kiamat kubro di bawah ini adalah A. Hancurnya alam dan isinya, B. Terjadinya banjir di mana-mana, C. Terjadinya gunung meletus, D. Terjadinya tsunami di tanah air. Jawabannya adalah A.
hancurnya alam dan isinya. Oke, soal berikutnya. Perhatikan tabel berikut ini. Pasangkan istilah dan pengertian tentang peristiwa setelah kiamat. Istilah 1. Yaumil hisab, 2. Yaumil mizan, 3. Yaumil ba'ats, 4. Yaumil jasa. Pengertian: A. Hari pembalasan, B. Hari kebangkitan, C. Hari perhitungan, D. Hari penimbangan. Pilihan jawaban: A. 1D, 2C, 3B, 4A. Yang B, 1C, 2D, 3B, 4A. Yang C, 1B, 2A, 3C, 4D. Yang D, 1A, 2B, 3C, 4D. Jawabannya adalah B. 1C, 2D, 3B, 4A. Kita menuju ke soal berikutnya. Yaumul Ba'ats merupakan salah satu peristiwa yang berkaitan dengan hari akhir. Arti dari Yaumul Ba'ats adalah: A. Hari perhitungan dan pembalasan amal manusia, B. Hari dibangkitkannya manusia dari alam barzah, C. Hari penimbangan amal ibadah manusia di dunia, D. Hari pembalasan seluruh amal ibadah manusia. Jawabannya adalah B. Hari dibangkitkannya manusia dari alam barzah. Oke, teman-teman bisa mempelajari nama-nama hari akhir berikut ini ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11 ya teman-teman. Perintah untuk bersikap jujur telah dijelaskan dalam Al-Quran surat A. Quran surat Al-Anfal ayat 58, B. Quran surat An-Nisa ayat 35, C. Quran surat Al-Ahzab ayat 70, D. Quran surat Al-Maidah ayat 1. Jawabannya adalah A. Quran surat Al-Anfal ayat 58. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Perintah untuk berzakat telah dijelaskan dalam Al-Quran surat A. Quran surat Al-Anfal ayat 58,
B. Quran Surat An-Nisa ayat 35. C. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. D. Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Jawabannya adalah C. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Kita menuju ke soal nomor 13. Dasar perintah untuk sholat telah dijelaskan dalam Al-Quran surat A. Quran Surat Al-Anfal ayat 58. B. Quran Surat An-Nisa ayat 103. C. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. D. Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Jawabannya adalah B. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Jadi teman-teman bisa lihat tabel berikut ya. Teman-teman bisa mempelajarinya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Orang yang memiliki hak untuk menerima zakat disebut A. Musadik, B. Mustahiq, C. Muzaki, D. Amil zakat. Jawabannya adalah B. Mustahiq. Jadi kalau orang yang berhak menerima zakat disebut mustahiq. Kebalikannya, sedangkan orang yang mengeluarkan zakat disebut muzaki. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Yang bukan merupakan syarat wajib haji adalah A. Beragama Islam ataupun Muslim, B. Baligh, C. Berakal, D. Kaya. Jawabannya adalah D. Kaya. Teman-teman bisa mempelajari syarat haji berikut ini ya. Oke, kita menuju ke soal nomor 16. Yang bukan merupakan rukun haji adalah A. Niat ihram haji, B. Wukuf di Arafah, C. Tawaf haji, D. Islam. Jawabannya adalah D. Islam. Oke, teman-teman juga bisa mempelajari tabel berikut ini. Rukun dan wajib haji. Oke, kita menuju ke soal nomor 17. Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya A. Dipercaya, B. Penghapus, C. Penyayang, D. Nabi orang yang bertaubat. Jawabannya adalah A. Dipercaya.
Oke, kita menuju ke soal yang nomor 18. Wahyu yang pertama kali diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW adalah A. Surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5. B. Surat Al-Fatihah. C. Surat Al-Maidah 1 sampai dengan 5. D. Surat An-Nas. Jawabannya adalah A. Surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Oke teman-teman, wahyu yang terakhir diturunkan kepada Allah, wahyu yang terakhir kali diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Maidah ayat 3. Jadi kalau yang pertama surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Untuk yang terakhir surat Al-Maidah ayat 3. Oke, kita menuju ke soal nomor 19. Sholat sunnah 2 rakaat untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan pilihan terbaik di antara dua pilihan disebut A. Sholat istikharah, B. Sholat taubat, C. Sholat tahiyatul masjid, D. Sholat rawatib. Jawabannya adalah A. Sholat istikharah. Oke, teman-teman bisa mempelajari keterangan berikut ini ya. Macam-macam sholat sunnah beserta artinya. Jadi apabila ada pertanyaan, selain pertanyaan tersebut, teman-teman bisa menjawab. Misalnya sholat taubat, sholat tahiyatul masjid, sholat rawatib, dan sholat istisqa. Jadi teman-teman bisa menjawab istilah tersebut. Oke, kita lanjut ya teman-teman di nomor 20. Berikut golongan yang berhak menerima zakat fitrah kecuali A. Fakir, B. Fisabilillah, C. Ghorim, D. Muzaki. Jawabannya adalah D. Muzaki. Muzaki adalah sudah dijelaskan di keterangan sebelumnya bahwa muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat. Oke, selain itu teman-teman juga bisa mempelajari 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah, yaitu 1. Fakir, 2. Fisabilillah, 3. Ghorim, 4. Amil zakat, 5. Miskin, 6. Mu'alaf, 7. Ibnu Sabil, 8. Rihob. Teman-teman bisa mempelajari sendiri ya arti dari istilah tersebut di atas. Oke teman-teman, itulah prediksi soal ujian perangkat desa sesuai dengan pengalaman aku. Ikuti terus ya soal-soal ujian berikutnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube aku Zizo_17 untuk mengikuti materi soal-soal ujian perangkat desa selanjutnya.
Saya doakan semoga teman-teman sukses dan tetap semangat belajarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.